berbagi isu digital dan AI. Di sini kita hadapi semua tak mustahil. Iya, bagus sekali, teman-teman semuanya, dan makin ke sini kita makin wow, materi kita semakin banyak dan insightful banget. Dan mungkin di sini aku akan, beralih ke Bang Aib nih, Bang. Bagaimana sih, mungkin kita sebagai, apa ya, ya rakyat Indonesia, mengatasnamakan rakyat Indonesia yang mungkin peduli hukum dan peduli cyber ya, Bang, ya. Mungkin dari Bang Aib sendiri, ada apa ya, ada masukan mungkin untuk RUU TNI ini, apa sih yang mungkin harus dikurangin atau ditambahin dari RUU TNI ini, yang berkaitan dengan cyber, Bang? Yang mungkin, harus memasukkan, "Ini nih, mungkin ini urgent nih," seperti itu gitu, Bang. Yang urgent itu adalah riset dasar. Tadi kenapa saya juga kaget, bener loh. Bro Algif bilang, jaksa muda, ada bagian kejaksaan masuk ke dalam dunia hukum kita dari militer, itu sudah ditanya belum sama jaksa agung ya? Nah ini juga sama, kayak seperti yang ada masuk di RUU ini, beberapa poin-poin penting yang ada di dalamnya itu seakan terlihat tidak memiliki riset yang mendalam mengenai poin-poin apa yang lemah di Indonesia dari keamanan cybernya. Objek vital penting negara itu tidak dimasukkan riset-riset keamanannya. Saya kaget sekali, serius. Saya baca beberapa apa yang dianggap oleh orang-orang yang membuat RUU ini sebagai naskah ilmiah, itu seakan benar. Tadi Bro Algi bilang, paper yang ditulis oleh anak SMP yang mau lulus, itu cukup, maaf bahasa saya, itu cukup mengagetkan ya. Tidak terlihat adanya serangan-serangan dan ancaman yang ada terhadap bangsa Indonesia selama ini. Tidak ada riset-riset itu di paper. Kalau teman-teman mencermati paper yang dibangun untuk membuat RUU ini, dan itu yang kurang. Riset bapak-bapak, ibu-ibu, apa yang selama ini terjadi masalah di Indonesia. Contohnya ya, kayak dunia finansial, dunia perbankan itu kan penting. Kita berapa kali aset-aset penting kita di Indonesia, di dunia finansial itu dihajar oleh aktor-aktor asing. Dan kita berpikirnya ini adalah state actor. Jadi mungkin bahasa umumnya hacker ya, tapi bahasa kita state actor. Jadi artinya hacker yang disponsori oleh negara tertentu. Ada pemilu kita. Ini pemilu itu hajat penting orang banyak se-Indonesia ya, bukan cuma sekelurahan, satu Indonesia itu. Ini kenduri bersama satu Indonesia. Ini ada aktor-aktor asing yang masuk ke sana. Dan ini tidak ada dalam riset RUU TNI. Kalau memang TNI mau masuk ke sana, TNI mampu menyediakan bapak-bapak, ibu-ibu, ini risetnya. Ini kita sudah melakukan investigasi dan ini yang terjadi dan ini yang mau kita amankan, bahwa Indonesia telah mengalami beberapa serangan, beberapa ancaman, dan telah terbukti adanya serangan-serangan ini dan masuk ke masyarakat, dan ini langkah antisipasi yang akan kita lakukan. Maka itu kita butuh undang-undang untuk menjaga, membantu keamanan, pertahanan warga negara Indonesia. Koreksi kalau saya salah, bahwa salah satu tupoksi tugas khusus TNI adalah mengamankan keamanan warga negara Indonesia. Koreksi kalau saya salah. Setahu saya itu ya, tugas TNI yang paling dasar. Jika tugas yang paling dasar saja tidak mampu dilakukan, atau minimal tidak tahu harus apa, ini kok mau ngomong melebar ke yang lain-lain. Yang paling sederhana aja dulu deh, yang paling basis. Itu pendapat saya mengenai apa yang kurang dan apa yang perlu ditambahkan dari RUU TNI ini. Hal yang basis, sangat basis, melindungi
keselamatan warga negara Indonesia. Oke, dan tambahkan risetnya lagi ya, Bang, ya. Iya. Oke, mungkin kalau dari Mas Algif nih, Mas, kalau dari kacamata hukum, mungkin apa sih dari RUU TNI ini yang, mungkin harus direvisi atau harus ditambahkan atau mungkin dikurangi? Kalau menurut saya sih yang harus ditambahkan soal bagaimana tentara itu bisa jadi profesional, lebih modern, bahkan lebih berjarak dengan institusi sipil gitu. Jelas pemisahannya antara tentara dan sipil. Selama ini kan tadi yang saya bilang, militerisme itu ada. Kemudian tentara mengisi jabatan sipil tuh banyak sekali sekarang gitu. Tadi saya kutipkan laporan Tempo 2.500, bayangkan gitu. Nah, ini justru harusnya dipertegas di Undang-Undang TNI soal pemisahan itu gitu. Kalaupun mereka mau menempatkan ataupun ada strategi sumber daya manusia untuk menempatkan di jabatan sipil, ya misalnya alternatifnya pensiun dini gitu. Mengatur soal pensiun dini di undang-undang. Yang paling penting menurut saya juga soal kesejahteraan gitu. Memang sudah ada di pasal sebelumnya di pasal 49, tapi turunannya seperti apa itu tidak dijabarkan dengan baik gitu. Ini yang dulu dipromosikan oleh almarhum Munir gitu, yang mana kemudian di tahun yang sama gitu ya, di tahun 2024 Munir dibunuh di pesawat gitu ya, dan ada yang mengaitkan dengan revisi Undang-Undang TNI ini gitu. Jadi menurut hemat saya kalau mau ada revisi, satu lebih partisipatif draftnya, disebar dulu ke masyarakat, adakan diskusi, kajian, kan biasanya ada diskusi di kampus gitu misalnya, diseminasi draft gitu. Kemudian sepakat dengan Bang Aib ada riset yang mendalam gitu. Baru kita masuk ke substansi. Oh, ternyata soal cyber TNI itu harus berperan karena ada serangan digital, cyber attack dari luar yang mengancam negara gitu. Ini harus diatur. Oke, kita sepakat gitu kan. Datanya mana? Datanya lengkap, hasil kajiannya lengkap, ya kita support gitu. Tapi kalau hanya menempatkan berbasiskan opini yang tanpa data gitu ya, itu ya sangat disayangkan. Itu jadi penyusunan peraturan perundang-undangan kita jadi berantakan gitu. Kemudian apalagi yang dibutuhkan menurut hemat saya yang tadi saya bilang, undang-undang peradilan militer kita itu masih Undang-Undang 97 gitu. Menurut saya itu yang paling penting untuk dibahas sekarang, dan adanya tata usaha militer dan betul-betul peradilan yang profesional. Kalau ada pidana militer yang dilakukan oleh tentara, itu ada peradilan militer yang profesional gitu, yang independen. Kemudian untuk tata usaha militernya ada peradilan sendiri. Tapi memang itu di luar Undang-Undang TNI. Cuma itu seperti ditinggalkan gitu. Seperti dianggap bukan permasalahan. Yang dianggap permasalahan sekarang usia pensiun, banyaknya perwira yang tidak punya job, pengangguran gitu kan. Sementara institusi lain, polisi bisa dengan mudah menempatkan anggota-anggotanya dan seterusnya gitu. Jadi menurut saya bahkan bisa jadi menurut saya tidak perlu ada revisi Undang-Undang TNI harusnya. Kalau materinya seperti ini saja gitu. Lebih lanjut lagi, ternyata ada juga permasalahan kewenangan untuk menangani mogok gitu ya misalnya. Mogok kerja itu kan hak warga negara di dalam Undang-Undang Pekerja Serikat Buruh itu diatur gitu, hak untuk mogok. Lalu kenapa kemudian ketika mogok itu bisa dijaga oleh tentara gitu. Nah, itu cukup polisi, ada polisi anggotanya banyak.
kalau ada konflik yang besar, ada BRIMOB juga yang bersenjata lengkap yang mirip dengan tentara, kenapa juga tentara harus ikut gitu. Nah ini udah kejadian juga sebenarnya, ada mogok, kemudian dijaga tentara gitu. Yang cukup ramai juga kemarin ini Mbak Dinda, tentara akan ditempatkan di BUMN. Dan saya yakin dengan undang-undang yang disahkan sekarang itu juga nggak sesuai gitu. Dan ada kasus PT Duta Palma karena disita oleh kejaksaan gitu, kemudian diisi oleh tentara orang-orangnya. Kejaksaan ngasih ke Kementerian BUMN, BUMN ngasih ke anak perusahaan atau ke sebuah BUMN dan isinya tentara gitu. Nah, menurut saya justru institusi yang punya senjata, punya kewenangan besar, punya prajurit yang banyak itu harus dibatasi. Kalau mau revisi Undang-Undang TNI, justru bikin pembatasan-pembatasan dan menjadi profesional. Itu menurut saya, bukan memperluas wewenang dan cakupan kerja gitu ya. Itu yang belum ada tuh Bro Algif. Yang saya lihat kesejahteraan perwira menengah ke atas. Betul, yang karena prajurit-prajurit tidak diperhatikan loh di RUU TNI ini, kasihan banget. Tidak ada jenjang karirnya lebih baik, pendidikannya jadi lebih baik gitu ya. Kayak seakan saya melihatnya ya, seakan di RUU TNI ini memang yang diperhatikan perwira saja. Tapi saya bisa salah. Ini pendapat saya mungkin pribadi. ya kalau saya bantu jawab dengan logika tentara, oh itu nanti akan diatur di peraturan Panglima. Kan perwira lagi. Aduh ampun. Sabar ya yang Tamtama. Bintara kasihan. Oke, Mas Algif, kalau dari tadi kita sudah memberi masukan mungkin kurangnya apa nih, terus mungkin apa yang harus ditambahkan. Tapi kalau misalkan dari pemerintah sendiri nih, Mas Algif, mungkin kalau dari pemerintah itu tidak apa ya, seperti menutup masukan dari rakyat-rakyat Indonesia ini, dari masukan-masukan rakyat-rakyat Indonesia, mungkin ada hukum atau ada, apa sih yang bisa kita, lakukan setelah itu kalau misalkan suara kita sudah tidak didengar lagi, kayak gitu, Mas. Ada beberapa presiden ataupun contoh sebelumnya gitu, Mbak Dinda. Misalnya Undang-Undang Pilkada ketika SBY selesai di tahun 2014 gitu ya, sebelum SBY selesai, itu diubah Pilkada kembali ke DPRD, jadi tidak langsung lagi gitu ya. Sudah disahkan oleh DPR, ya kan? Kemudian SBY waktu itu membuat Perpu, batalkan tuh kembali lagi gitu. Waktu Indonesia Darurat yang lalu ada DPRD Undang-Undang Pilkada diubah itu di tahun 2024. Kemudian warga demo kan, nggak jadi akhirnya gitu. Itu contoh bahwa ketika ada demo yang cukup besar, protes yang cukup besar, situasi bisa berubah. Undang-undang bisa tidak jadi disahkan atau ada perpu. Gitu. Atau ada revisinya lagi gitu. Direvisi lagi dengan undang-undang yang baru. Makanya demonstrasi dalam mengontrol kekuasaan dan kebijakan itu menjadi sangat penting gitu. Nah, upaya yang lain adalah masuk ke Mahkamah Konstitusi. Contoh kemarin Undang-Undang Cipta Kerja berhasil dibatalkan oleh pemohon dan beberapa serikat buruh gitu ya. Itu pun didukung oleh demonstrasi yang cukup besar juga di luar MK ataupun di berbagai daerah di Indonesia. Jadi ada dua proses non litigasi dan ada proses litigasi. Non litigasi ini betul-betul campaign, demo terus gitu kan, desak pemerintah terus untuk ganti, revisi, keluarkan perpu. Tapi bisa juga masuk ke Mahkamah Konstitusi gitu ya.
untuk batalkan ataupun memberikan tafsir yang berbeda gitu ya. Nah, kita sangat berharap kalau sampai undang-undang ini disahkan, ditandatangani oleh Pak SBY gitu ya, Pak Prabowo, kemudian masuk ke Mahkamah Konstitusi. Nah, Mahkamah Konstitusi berani apa enggak gitu untuk membatalkan, karena ini power politik yang luar biasa besar. Pemerintahnya solid untuk mendukung, DPR-nya pasang badan mendukung, kemudian hadapin lagi tentara. Dan jangan lupa, DPR baru saja mengesahkan tatip, dia bisa mengevaluasi pejabat-pejabat yang dipilih oleh DPR sebelumnya. Ada 3 hakim yang dipilih melalui mekanisme DPR. Jangan-jangan kalau 3 hakim ini ingin bersikap netral dan membatalkan, dia takut. Nanti saya dievaluasi oleh DPR. Ini juga problem. 2024 lalu tatip DPR ini disahkan. Mereka bisa evaluasi bahasanya, tapi kan bisa diganti. Sama seperti waktu Undang-Undang Cipta Kerja, ada salah satu hakim MK yang diganti gitu ya. Nah, ini yang berbahaya, makanya perlu kekuatan masyarakat sipil untuk mengawal terus-menerus. Saya sangat salut dengan teman-teman yang berjuang untuk mengadvokasi ataupun menolak undang-undang TNI ini. Oke, baik Mas Algif. Kalau Bang Aib, mungkin kan Bang Aib, sudah terbiasa, di luar negeri gitu Bang. Nah mungkin, dari Bang Aib sendiri, eee, adakah contoh negara yang mungkin, gagal atau sukses dengan melibatkan militer ini ke berbagai sektor di pemerintahan, ya termasuk di ruang digital Bang Aib? Bagus pertanyaannya, tapi memang kita harus mendefinisikan apa itu gagal, apa itu sukses ya. Jadi kalau menurut saya, kegagalan adalah ketika militer ikut terlalu banyak campur tangan dalam proses demokrasi masyarakat sipil, itu gagal. Walaupun sukses, akhirnya militernya pinter-pinter, tapi gagal karena akhirnya mencampuri urusan demokrasi di masyarakat. Ini paling mudah dilihat Israel. Israel itu punya unit namanya unit 8.200 kalau tidak salah. Unit ini terdiri dari prajurit-prajurit yang pinter. Jadi memang Israel itu membangun sistem di mana mereka mendidik prajurit menjadi tentara-tentara yang profesional dan juga tidak hanya memiliki fisik yang bagus, tapi juga latar belakang pendidikan, terutama di bidang komputer, itu yang sangat baik sekali. Dan mereka menggelontorkan uang sebegitu banyak untuk riset hankam di negara mereka. Karena memang dikelilingi oleh banyak musuh di sekelilingnya, jadi Israel mungkin ya paranoia salah satunya. Saya bilang ini sukses di bidang mendidik prajurit adalah ini hal yang baik, sangat baik sekali, tapi saya bilang gagal karena alumnus unit 8.200 itu kemudian mengembangkan karir, memiliki perusahaan-perusahaan yang sangat hebat di seluruh dunia. Sayangnya, tidak semua perusahaannya itu adalah perusahaan yang baik. Salah satu contohnya, perusahaannya adalah NSO. NSO ini adalah perusahaan yang membuat perangkat lunak bernama Pegasus, dan perangkat lunak ini akhirnya mampu menyadap semua orang di muka bumi. Walaupun baik dari sisi militer ya, tapi yang buruknya adalah mereka menyadap presiden mereka sendiri, anggota DPR mereka sendiri. Nah, jadi ini kontradiktif gitu. Ini yang saya bilang gagal karena alat yang dibuat oleh alumnus militer unit 8.200 ini justru membawa bencana di dalam tubuh pemerintah Israel.
Dan ini yang kasus yang terbaru adalah kepala agen rahasia Israel ini dipecat oleh DPR-nya Israel, mau dipecat karena kepala dinas rahasia Israel ini menyelidiki kasus korupsi yang dilakukan oleh Presiden Israel, Perdana Menteri Israel maksud saya. Ini kan jadi tadi yang kita ngomong balik lagi ya, ada hubungannya dengan yang Bro Algif bilang, ketika legislatif, yudikatif dan eksekutif menjadi satu, tidak ada lagi kekuatan trias politika dalam tubuh pemerintahan. Dan akhirnya warga Israel turun ke jalan demo mengkritik Perdana Menterinya agar perangnya dihentikan. Tapi ya gitu, Perdana Menterinya ya nggak dengar perintah warganya. Bukannya menyelamatkan warganya yang diculik, malah menghancurkan warga negara lain, yaitu warga negara Palestina. Ini ini salah satu contoh kasus yang gagal menurut saya. Yang sukses ini ada berapa negara, tapi yang saya lihat yang baik itu adalah Estonia dan Brazil. Estonia dan Brazil membuat satu badan, di mana badan ini warganya bisa sukarela mendaftar. Jadi dari militer ada, dari sipil ada. Pemerintah Estonia, pemerintah Brazil bilang begini, kita punya infrastruktur yang kritis. Jika terjadi apa-apa dengan infrastruktur ini, komputernya tidak jalan, kabelnya putus, internetnya rusak, kita bermasalah satu negara. Ini rame-rame teman-teman dari militer datang, teman-teman dari sipil datang. Lalu mereka bagi tugas. Yang sipil ngerjain keamanan dalam negeri, jika ada serangan dari hacker dalam negeri, itu yang diurus oleh teman-teman yang sipil. Jika ada serangan dari pihak lain, itu yang diurus oleh pihak militer. Ini menarik sekali, itu dari lembaga sukarela ini, bergabungan antara bahwa teman-teman dari pihak militer dan teman-teman dari pihak sipil mampu kerjasama dalam mengamankan warga negara Estonia dan warga negara Brazil, gitu. Ini salah satu contoh yang baik menurut saya ya. Contoh yang sukses. Contoh lain yang gagal itu adalah Uni Emirat Arab. Jadi Uni Emirat Arab itu memiliterisasi seluruhnya keamanan cyber di negara mereka. Akhirnya adalah karena bandara, ini kan bandara salah satu faktor yang kritis ya, yang perlu diamankan. Bandara ini sistem pengamanannya tumpang tindih. Siapa yang mengamankan bandara? Kalau ada kita jangan ngomong penyelundupan narkoba segala macam ya. Kalau ada orang yang diperdagangkan dan melalui bandara tersebut, apakah militer memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi perdagangan manusia? Ini gagal di sana militernya. Dan ini yang saya pikir perlu diberi masukan juga kalau memang teman-teman militer mau masuk ke arah sana. Yang gagal, saya nggak tahu ini sukses atau gagal, di RRC. Jadi itu ada unit khusus juga di RRC. Yang ajaibnya, unit khusus dari militer ini sengaja dibuat dan dibentuk dari lama ya, dari People Liberation Army, tentara nasionalnya RRC, itu sudah lama membentuk satu unit yang terdiri dari orang-orang yang memiliki kapabilitas dan kapasitas tinggi mengenai ilmu teknologi komputer. Dan yang menarik adalah pemerintah RRC menaruh orang-orang ini bukan di institusi sipil, tapi di perusahaan-perusahaan besar RRC. Saya tidak boleh nyebut namanya. Tapi teman-teman memakai produknya setiap hari di Indonesia. Dan tentara-tentara ini masuk ke dalam perusahaan-perusahaan besar dan menjadi programmer di sana, menjadi sistem administrator, menjadi tenaga keamanan cyber, jadi apa saja untuk mengamankan perusahaan-perusahaan milik swasta ini. Yang jadi pertanyaan kan,
ini sebenarnya swasta apa pemerintah gitu. Dan data-data yang diterima oleh, karena RRC itu besar ya, data-data yang diterima oleh perusahaan swasta ini lalu kemudian dialirkan ke pemerintah RRC. Kalau untuk kesuksesan bagaimana memonitor warga, RRC itu paling bagus. Kalau ukurannya sukses adalah mengatur dan memonitor seluruh warga negara RRC. Tapi secara demokrasi, jika ada seorang atau beberapa kelompok warga negara RRC yang bilang bahwa pemerintah RRC kurang baik, bau misalnya, itu langsung dicari, mudah sekali diidentifikasi. Jadi ini yang saya bilang bagaimana definisi sukses atau gagal itu bagaimana kita bisa melihat pemerintah RRC itu sukses dalam menerapkan totalitarisme di bidang keamanan cyber di seluruh negaranya. Mereka itu kuat kalau diserang dari mana-mana itu kuat. Tapi di sisi lain mereka mengorbankan kebebasan berpendapat warga negara RRC. Tanya aja sama warga negara RRC saat ini. Tanya, apa pendapat kamu mengenai pemerintah RRC? Jangankan warga negara RRC ya, DeepSeek, AI-nya RRC, itu kalau kita tanya, kita ketik, apa pendapat kamu mengenai pemerintah RRC? Jawabannya pasti, top, keren, pokoknya tidak ada duanya. Pasti itu jawabannya. Kalau kita tanya, apakah ada kejahatan terhadap kemanusiaan di pemerintah RRC? DeepSeek bilang tidak ada, pemerintah RRC itu udah paling top, keren, nomor 1. Kayak jual kecap. Bayangin, kecerdasan buatan itu kayak tukang kecap, bayangin. Itu kita tidak tahu bagaimana itu bisa lihat gagal atau suksesnya. Itu kira-kira pendapat saya, Mbak Dinda. Kalau dari Mas Algif mungkin ada tambahan? Iya, mungkin saya singkat aja. Saya juga sempat cari-cari gitu ya, negara mana sih yang berhasil dalam melibatkan tentara di institusi pemerintahan atau sipil terkait cyber gitu. Yang muncul memang beberapa tulisan Israel, Singapura, Cina gitu ya. Nah, tiga-tiganya ini pasti yang jadi korban adalah civil liberties gitu ya, kebebasan sipil. Baik kebebasan sipil di dalam negeri ataupun di luar negeri kalau untuk Israel gitu ya. Gitu. Kebebasan sipil orang Palestina yang diserang oleh mereka. Jadi menurut saya itu tidak bisa dikategorikan sebagai sebuah keberhasilan gitu ya. Ketika tentara ataupun ketika institusi cybernya itu bekerja, justru lebih banyak mengurusi warga negara ataupun mengurusi kebebasan sipil, berpendapat dilarang, berekspresi dilarang, itu sebuah kegagalan. Lebih luas lagi, mana sih negara maju yang tentaranya itu cawe-cawe di ranah sipil? Rasanya tidak ada gitu. Makanya saya cukup tertohok dengan pendapatnya Pak Agus Wijoyo gitu. Negara yang mengandalkan tentara tidak akan maju, kata dia. Lebih parah lagi negara yang mengandalkan tentara ya jadinya seperti siapa? Seperti apa? Myanmar gitu, Burma, junta militer yang berkuasa gitu ya. Saking powerfulnya gitu. Pemilu bisa dibatalin, pemenang pemilu bisa dipenjara gitu. Kemudian juga Mesir terjadi demikian. Thailand juga militernya sangat powerful, akhirnya politiknya nggak stabil, kudeta militer berkali-kali gitu kan. Jadi menurut saya penting dalam isu ini, dalam isu militer gitu ya, ada keseimbangan gitu, profesional dan seimbang. Menurut saya itu dua kata kuncinya gitu ya. Urus betul-betul yang mana ranah pertahanan negara gitu ya, mana ranah sipil itu betul-betul diatur oleh sipil. Bahkan undang-undang yang lama gitu ya menurut saya 34/2004 yang ada juga mengatur soal jabatan sipil yang bisa diduduki oleh perwira aktif gitu, harusnya dibatalkan itu pasal itu gitu. Murni kalau jabatan sipil benar-benar murni sipil. Kalau tentara mau ke sana ya pensiun dini gitu. Ini malah sebaliknya, malah diminta yang lebih
gitu ya. Ini berarti kita mundur jauh ke belakang, gitu Mbak Dinda. Kita mundur jauh banget hingga tahun 67 sampai 98. Iya. Ini kan Jadi jadi saya jadi serem gitu bayanginnya. teman-teman banyak memiliki semacam trauma. Saya percaya warga negara Indonesia memiliki banyak trauma 32 tahun oleh bapak Betul. mertua. Gitu kira-kira tambahan saya. Maaf ini opini pribadi. Nggak ada hubungannya dengan apapun. Oke, kalau, menurut Bang Aib nih, apa yang harus kita lakukan sebagai organisasi masyarakat sipil dalam menanggapi isu RUU ini, Bang? Kan, apa yang harus terus kita lakukan nih? Saya pribadi, kita melakukan apa yang sudah kita lakukan saat ini, walaupun ini residu-residu perlawanan, tapi tetap aja ya, harus tetap dilakukan. Kritis itu penting, dan juga logis, tidak mudah tercabut dari apa yang kita percayai saat ini. Tapi juga harus mampu membuka pola pikir, pandangan bahwa dengan adanya informasi-informasi terbaru, kita juga harus apa ya, bahasa Indonesianya open mind, berpikiran terbuka begitu. Dan apa konteksnya yang saya pikir di sini adalah selama ini kami dari Cybrity juga banyak sekali dapat tuduhan bahwa kami mengambil alih peran pemerintah. Dan itu cukup menarik ya. Karena pemerintahnya sendiri nggak ngapa-ngapain. Jadi gimana masyarakat sipil yang harus bergerak? Saya sipil loh, saya bukan tentara, saya bukan ada dalam pemerintahan Republik Indonesia. Dan teman-teman yang ada di Cybrity juga umumnya sipil. Kita dapat beberapa masukan karena beberapa murid-murid kita dari Trimatra dan juga dari penegakan hukum. Kita mendapat sekali banyak masukan mengenai RUU TNI ini. Saya pikir adalah banyak sekali orang yang sudah capek ya dengan isu yang tiap hari mereka dengar, pinjaman online, suami bunuh istri, istri bunuh suami, orang-orang capek penipuan online, ditipu sana, ditipu kiri, gini. Ini konkret masalah yang ada di masyarakat sehari-hari. Dan saya pikir tadinya bahwa saya berprasangka baik, saya orangnya kan husnuzon gitu ya. Saya berprasangka baik bahwa pemerintah ingin membantu warganya agar warganya memiliki kehidupan yang lebih baik. Itu pendapat pribadi saya yang saya pikir berangkat dari prasangka baik. Tapi dari rancangan undang-undang yang dibuat oleh pemerintah, ini seakan bahwa warga dibiarin begitu saja, seperti ayam tidak diberi kandang, tapi harus bertelur di tempat khusus. Gitu. Dan mengenai tadi, kalau balik dari keamanan cyber, saya melihatnya jadi semacam kosmetik di rancangan undang-undang apapun yang saya lihat, dari undang-undang perlindungan data pribadi, undang-undang ketahanan cyber, rancangan undang-undang TNI ini, semacam kosmetik. Dan saya berpikir pemerintah ini kok genit sekali gitu. Hanya ingin menampilkan kosmetik di depan publik, dan sebagai masyarakat sipil saya pikir lepas bedakmu. Boleh pakai skincare malam. Tapi ketika bekerja, ketika ada masalah yang ada di masyarakat, ayo kita sama-sama kerjakan. Itu masukkan ke dalam rancangan undang-undang apapun. Dan kita sebagai masyarakat sipil terus mengkritisi kalau memang pemerintah mau seenaknya aja dengan penggabungan antara yudikatif, legislatif, dan eksekutif. Gitu kira-kira sih pendapat saya. Ya. Dari Mas Kalau Agif? menurut saya pertama tetap kritis, betul gitu. Kedua lebih aktif gitu, lebih ada tindakan konkret baik itu demonstrasi,
diskusi publik, ikut campaign di sosial media gitu. Tapi perlu juga menurut saya kontribusikan keahlian khusus kita gitu. Kalau saya kan advokat, saya punya ataupun aktif di sebuah kantor hukum, ya saya akan sumbangsikan resource saya untuk melawan undang-undang TNI ini gitu. Jadi ketika ada demonstrasi-demonstrasi, kantor saya, Amar gitu, kita tergabung dalam koalisi untuk mendampingi demonstran gitu ya. Kemudian sudah ada penjajakan juga untuk nanti mendampingi kalau ada judicial review gitu. Walaupun kantor ini kita menangani kasus-kasus profit juga gitu, tapi sebagai advokat kita harus bisa berkontribusi untuk demokrasi dan rule of law gitu ya. Ketika ada undang-undang dibuat serampangan, ya kita harus bisa koreksi gitu sebagai advokat. Saya rasa juga Cyberity juga bisa punya peran, misalnya soal keamanan digital aktivis, ada banyak substansi ataupun output ataupun tools yang Cyberity sudah punya, itu mungkin bisa didiseminasikan lagi gitu. Bagi teman-teman yang punya platform-platform digital yang lawan dengan platformnya masing-masing, dan tentunya saling membangun jembatan antar kita gitu. Saya belakangan ngelihat di X gitu ya, ini yang menolak undang-undang TNI malah debat sendiri gitu ya. Gitu. Jadi menurut saya ya kita harus konsolidasikan lebih kuat lagi. Ya perjalanannya bisa jadi akan sangat berat, dan ada permasalahan lagi, nggak hanya undang-undang TNI, nanti ada undang-undang Polri, undang-undang kejaksaan, yang lain-lain. Nah, disinilah kita diuji gitu ya. Mari kita berkontribusi untuk Indonesia, untuk demokrasi kita gitu ya. Dengan segala macam yang kita bisa, keahlian-keahlian yang kita bisa. Saya rasa itu, Mbak Dinda. Baik Mas Algif, Bang Aib, nggak kerasa kita sudah 1 jam lebih berbincang bersama mengenai RUU TNI ini, dan mungkin, dari Bang Aib dulu mungkin ada closing statement nih untuk teman-teman, mengenai RUU TNI ini. Tetap berjuang, jangan takut kalau difitnah digital, kita bantu. Tenang aja teman-teman. Tadi saya bilang dalam minggu terakhir ini kita bantu teman-teman mengadakan investigasi karena beberapa teman-teman kita yang menolak RUU TNI itu diancam secara digital dan secara fisik. Jadi kita coba bantu melalui kanal-kanal tertentu yang kita miliki. Jadi saya pikir teman-teman jangan khawatir jika diintimidasi atau jika diperlakukan buruk di dunia digital dan di fisik, itu bisa lapor ke kita. Bukan karena kita mau gantiin polisi ya. Bukan. Tapi kalau memang tidak ada lagi kanal yang bisa bantu, kita selalu siap bantu, ataupun jika memang ada kanal yang mau bantu, kita selalu siap bantu. Gitu. Oke, baik, Mas Algif, silahkan closing statement-nya. Ya, saya kembali ingin mengutip perkataannya Pak Agus Wijoyo gitu ya. Negara yang mengandalkan tentara tidak akan maju. Kalau negara ini mau maju, artinya kita harus meminimalisir peran tentara di kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Biarkan tentara fokus untuk menjaga pertahanan kita, fokus di pagar untuk mencegah serangan-serangan dari luar gitu ya. Nah, mari kita lawan undang-undang ini bersama. Dan tadi Bang Aib juga sudah mengencourage gitu, jangan takut, dan ada Cyberity yang saya membantu. Saya juga ingin menyampaikan, jika ada permasalahan hukum, ada tim advokasi untuk demokrasi yang biasanya membantu, di mana kantor saya, Amar Law Firm, juga tergabung di koalisi tersebut. Kalaupun ada isu hukum yang lebih spesifik lagi, ada serangan hukum yang lebih spesifik lagi, kita juga akan siap membantu. Jika ada judicial review, dan tentunya sekarang teman-teman sudah diskusikan itu semua gitu ya, ya kita akan terlibat di sana. Jadi
kita kontribusikan setiap resource yang kita punya, setiap kalian yang kita punya, apapun itu, gitu. Terima kasih Mbak Dida. Oke, baik, terima kasih Mas Algif, Bang Aib. Mungkin di Indonesia ini, sudah terbagi menjadi, beberapa bagian dan punya tupoksi masing-masing dan seharusnya, kita, memperbaiki tupoksi kita sendiri-sendiri dan tidak, tupoksi kita belum terkerjakan dengan bagus, tapi kita sudah ingin masuk ke tupoksi, yang lain, mungkin itu yang kita harus perbaiki dan kita harus kritisi ya, teman-teman semuanya. Dan, cukup sekian mungkin, perbincangan kita pada malam hari ini. Teman-teman stay tune terus untuk perbincangan kita, di kemudian hari. Terima kasih Mas Algif, terima kasih Bang Aib atas, waktunya yang sudah menemani saya untuk membahas RUU TNI pada malam hari ini. Dan mungkin, teman-teman semuanya, jangan lupa untuk selalu menonton YouTube kita dan selamat malam. Terima kasih banyak semuanya. Sampai jumpa. Terima kasih Terima Mbak kasih. Dina, Bang Aib. Terima kasih. Selamat malam. Jaga tata, lindungi privasi, bincang sedarity. Kami siap berbagi, isi digital